Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larenza Puspakianti. Saya berasal dari kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sikap. Baiklah, simak video berikut ini. Sikap. Definisi sikap. Sikap terbagi menjadi 3, yaitu pertama, berorientasi pada respon, 2, berorientasi pada kesiapan respon, dan yang terakhir ada berorientasi pada skema triadik. Pertama, definisi yang berorientasi pada respon. Tokoh di dalam definisi tersebut yaitu Louis Thurston, Renzi Licker, Charles Osgood. Sikap adalah suatu bentuk atau reaksi perasaan. Perasaan mendukung atau favorable maupun perasaan tidak mendukung atau unfavorable terhadap suatu objek atau berkowit. Yang kedua ada definisi yang berorientasi pada kesiapan respon. Tokoh di dalamnya yaitu Cave, Bogardus, Lapierre, Mead, dan Alport. Sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Kecenderungan potensial untuk bereaksi dengan cara tertentu jika individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respon. Suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial atau respon terhadap stimulasi sosial yang telah terkondisikan. Dan yang ketiga, ada definisi yang berorientasi pada skema triadik. Sikap merupakan konstelasi komponen kognitif, afektif, konatif yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu objek. Keteraturan tertentu dalam hal pemikiran, perasaan, dan predisposisi tindakan seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitarnya. Baiklah, selanjutnya ada komponen atau struktur sikap. Terdapat 3 komponen sikap, yaitu kognisi, berupa kepercayaan, keyakinan, ide, konsep, persepsi, stereotipe, pandangan, opini, pengetahuan atau informasi tentang suatu objek. Sedangkan afeksi berupa emosi, perasaan, nilai-nilai tentang suatu objek. Konasi berupa kecenderungan bertingkah laku atau bertindak terhadap suatu objek. Model trikomponen ada 3, yaitu connotation atau perilaku, affect atau perasaan, cognition atau pengetahuan. Karakteristik sikap. Sikap disimpulkan dari cara-cara individu bertingkah laku. Sikap ditujukan mengarah kepada objek psikologis. Sikap merupakan suatu yang dipelajari, dan sikap juga mempengaruhi perilaku. Sikap versus perilaku. Sikap, predisposisi, tendensi, kecenderungan untuk bertingkah laku. Sikap belum bisa dikatakan perilaku atau tindakan atau aktivitas. Sikap dapat memprediksi perilaku yang akan muncul. Sikap juga dapat mempengaruhi perilaku. Sikap tidak secara langsung berhubungan dengan perilaku. Selanjutnya, faktor pembentukan sikap. Sikap adalah sesuatu yang dipelajari melalui adanya interaksi sosial, saling mempengaruhi pola perilaku. Faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap yaitu pengalaman pribadi, kebudayaan, orang yang dianggap penting seperti orang tua, keluarga, pacar, sahabat, pemimpin, media massa, institusi atau lembaga atau pendidikan dan agama. Dan
faktor emosional dalam diri individu. Fungsi sikap terdapat 4, yaitu utilitarian function. Sikap memungkinkan individu untuk memperoleh atau memaksimalkan reward dan meminimalkan punishment atau mencapai sasaran tujuan. 2. Knowledge function. Sikap membantu memahami lingkungan, dorongan untuk ingin mengerti untuk memperoleh pengetahuan. 3. Value expressive function. Sikap akan mengkomunikasikan atau mengekspresikan nilai atau identitas yang dimiliki seseorang. Dan yang terakhir ada ego defensive function. Sikap melindungi diri, menutupi kesalahan, agresi dalam rangka mempertahankan diri atau ego. Selanjutnya terdapat teori-teori pembentukan dan perubahan sikap, yaitu pertama teori keseimbangan, kedua teori konsistensi kognitif afektif, ketiga teori ketidaksesuaian, dan yang terakhir ada teori atribusi. Yang pertama ada teori keseimbangan. Menurut Fritz Heider 1958, bagaimana sikap kita berkenaan dengan orang lain atau objek yang konsisten. Terdapat model teori melibatkan perceiver dengan lambang P, orang lain dengan lambang O, objek lain atau seseorang dengan lambang X. Ketiga elemen tersebut membentuk satu kesatuan di mana elemen tersebut dapat menghasilkan keseimbangan atau ketidakseimbangan. Keseimbangan atau inisial P sependapat dengan inisial O yang disukainya, atau P tidak sependapat dengan O yang tidak disukainya. Ketidakseimbangan P tidak sependapat dengan O yang disukainya, atau P sependapat dengan O yang tidak disukainya. Ketidakseimbangan perubahan untuk mencapai keseimbangan. Yang kedua, teori konsistensi kognitif afektif. Bagaimana seseorang membuat kognitifnya sesuai dengan afektifnya atau sebaliknya. Kognitif disesuaikan dengan afektif, afektif disesuaikan dengan kognitif. Jika terjadi ketidaksesuaian, berusaha mengubah kognitif agar sesuai afektif, dan berusaha mengubah afektif agar sesuai kognitif. Selanjutnya, kognitif diubah mengikuti efektif. Contoh, sikap terhadap merokok. Afektif, suka merokok. Kognitif, tahu bahwa merokok berbahaya, menyebabkan kematian. Merokok berguna untuk bersosialisasi dengan lingkungan. Mati itu rahasia ilahi atau takdir. Afektif diubah mengikuti kognitif. Contoh sikap terhadap bakso langganan. Kognitif, tahu bahwa bakso B ternyata dari daging tikus. Afektif, suka bakso B, tidak suka makan bakso B. 3. Teori ketidaksesuaian. Teori ini, sikap akan berubah untuk mempertahankan konsistensinya dengan perilaku nyatanya. Sumber pokok inkonsistensi ada 2. Pertama, akibat pengambilan keputusan, dan kedua, akibat perilaku yang bertentangan. Inkonsistensi mengubah sikap agar sesuai perilaku. Dan yang terakhir ada teori atribusi. Teori ini berbeda dengan ahli pada umumnya. Ahli pada umumnya berpendapat bahwa sikap berdasarkan pertimbangan kognitif dan afektif. Sedangkan teori ini berpendapat
Sikap bukan berdasarkan peninjauan ke dalam diri, tapi kesimpulan penilaian terhadap perilaku dan persepsi situasi. Perubahan perilaku menunjukkan perubahan sikap. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.